Pada video kali ini saya akan membahas atau membagikan sedikit informasi kepada Sobat Juragan mengenai beberapa bahan pakan yang bisa dijadikan sebagai pakan ternak dengan sumber protein. Assalamualaikum Sobat Juragan, balik lagi bersama saya Rere. Nah, seperti janji saya sebelumnya pada video ini, link videonya bisa Sobat Juragan lihat di sini ya. Nah, saya akan memperkenalkan dua jenis bahan pakan ini. Nah, dari bentuknya, dari warnanya itu kurang lebih sama-sama coklat kehitaman. Di sebelah kiri saya ini ada bungkil sawit, di sebelah kanan saya ini ada namanya bungkil kopra. Pada video kali ini saya akan membahas atau membagikan sedikit informasi kepada Sobat Juragan mengenai beberapa bahan pakan yang bisa dijadikan sebagai pakan ternak dengan sumber protein. Nah, di depan saya ini seperti yang Sobat Juragan lihat, ini adalah bungkil sawit, ini ada bungkil kopra. Nah, keduanya ini merupakan salah satu pakan ternak dengan sumber protein yang tinggi. Nah, bungkil sawit ini merupakan hasil industri atau limbah pertanian dari inti sawit, dari pengolahan inti sawit. Sedangkan di sebelah saya ini, di sebelah kanan saya ini ada namanya bungkil kopra. Nah, bungkil kopra ini merupakan limbah pertanian dari pembuatan minyak kelapa atau VCO, virgin coconut oil. Nah, keduanya ini, yaitu bungkil sawit dan bungkil kopra, memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber protein untuk pakan ternak. Nah, biasanya bungkil sawit dan bungkil kopra ini dijadikan sebagai salah satu campuran dalam pembuatan pakan konsentrat untuk menunjang dari sisi kebutuhan nutrisi proteinnya. Nah, selain bungkil sawit dan bungkil kopra, ternyata ada juga bahan pakan lain yang berfungsi sebagai sumber protein. Apakah itu? SBM atau soybean meal. Seperti namanya, soybean meal itu terbuat dari bungkil kedelai. Nah, SBM ini atau soybean meal merupakan limbah industri dari kedelai yang sudah diolah dan diambil minyaknya. Dari limbah hasil olahan kedelai itulah nanti ada menghasilkan SBM ini, yang mana bisa digunakan sebagai salah satu bahan pakan ternak untuk pembuatan konsentrat. Nah, selanjutnya itu ada DDGS dan juga CGF. DDGS dan CGF ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Nanti akan saya cantumkan linknya di atas. Selanjutnya, pakan ternak yang bisa dijadikan sebagai sumber protein itu ada polar. Polar ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nanti bisa Sobat Juragan nonton. Jadi secara singkat aja nih saya jelaskan. Jadi DDGS CGF ini merupakan hasil olahan atau hasil dari limbah industri untuk jagung, dari olahan jagung. Nah, sedangkan polar ini merupakan hasil atau limbah industri dari pengolahan gandum. Jadi, untuk pemberian pakan ternak, itu Sobat Juragan cukup memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang ada di sekitar Sobat Juragan. Nah, ini ada beberapa bahan pakan dari limbah pertanian yang bisa dijadikan Sobat Juragan sebagai bahan pakan ternak dalam pembuatan konsentrat. Kandang Juragan menyediakan konsentrat untuk kebutuhan pakan ternak. Terbuat dari beberapa campuran, diantaranya bungkil sawit, bungkil kopra, ampas tahu, dedak padi, onggok kering, molasses, garam, probiotik, premix, dan tambahan herbal lainnya seperti kunyit maupun temulawak. Info dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Nah, seperti yang Sobat Juragan ketahui bahwa jenis pakan yang sebaiknya digunakan khususnya untuk pengemukan sapi ya, itu baiknya menggunakan dua jenis pakan, yaitu yang pertama ada hijauan dan juga untuk yang kedua itu ada konsentrat. Nah, dari hijauan ini kita bisa mendapatkan sumber serat. Nah, hijauan ini tidak bisa lepas dari makanan pokok utama untuk si ternaknya, karena hijauan ini memiliki peranan yang khusus peranan yang penting untuk proses di dalam pencernaan si sapi, kambing ataupun dombanya. Nah, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sapi, kambing, domba itu sebaiknya diberikan konsentrat. Nah, konsentrat ini bisa dikatakan sebagai pakan penguat. Jadi di hijauan itu kan kita tidak bisa mendapatkan kandungan protein, kandungan karbohidrat. Oleh karena itu, dengan memberikan pakan konsentrat diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dari kandungan energinya atau karbohidratnya dan juga kandungan proteinnya. Nah, untuk penerapan penggunaan konsentrat di kandang Juragan ini sudah diberlakukan sejak awal. Jadi memang di kandang Juragan itu fokus utama bisnisnya itu untuk penggemukan sapi. Jadi memang kita selain menggunakan hijauan, kita juga menggunakan konsentrat. Nah, bahan-bahan baku yang di depan saya ini merupakan ada beberapa bahan pakan yang digunakan kandang Juragan dalam pembuatan konsentratnya. Jadi konsentrat ini harus memenuhi baik dari segi kandungan proteinnya maupun kandungan karbohidratnya, karena kandungan karbohidrat dan kandungan protein ini tidak bisa didapatkan dari hijauan. Jadi alangkah baiknya jika Sobat Juragan juga memberikan pakan konsentrat untuk menunjang pertumbuhan atau perkembangan bobot sapi, kambing ataupun domba untuk ternak Sobat Juragan. Nah, ada info penting nih untuk Sobat Juragan. Jadi di kandang Juragan kami menyediakan beberapa bahan baku ini. Nah, Sobat Juragan bisa melakukan pembelian baik secara ecer maupun grosir untuk jenis-jenis bahan pakan yang ada di kandang Juragan. Nah, untuk ecernya itu minimal pembelian itu hanya 10 kilo aja. Jadi
Sobat Juragan yang ingin mencoba atau mengadu pakan sendiri, Sobat Juragan bisa memulai dengan membeli pakan ternak minimal 10 kilo aja. Sedangkan untuk grosirnya sendiri itu minimal pemesanan 1,5 ton. Nah, selain bahan pakan ini, Kandang Juragan juga menyediakan konsentrat. Jadi konsentrat ini sudah siap untuk diberikan kepada ternak Sobat Juragan. Jadi bisa dipastikan untuk kandungan protein dan kandungan karbohidrat pada konsentrat tersebut itu sudah terpenuhi. Karena konsentrat yang kami berikan di kandang kami itu juga yang akan dijual ke Sobat Juragan, yang akan diberikan ke Sobat Juragan. Nah, untuk konsultasi dan pemesanannya bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di bawah berikut ya. 0856 9390 6027. Nah, sekian dari saya. Jika Sobat Juragan memiliki pertanyaan atau request konten, boleh drop pertanyaannya atau request kontennya di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun Kandang Juragan. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Juragan tidak ketinggalan info terbaru mengenai peternakan ruminansia. Sampai berjumpa di video berikutnya.